dari Senin sampai Jumat nggak pernah olahraga karena berangkat juga pagi, pulangnya malam kan kerjaan aku. Nah kalau Sabtu Minggu ya sih olahraga, tapi paling cuma beberapa jam aja. Biasa sih seminggu sekali sih olahraga. Paling futsal setelah sholat taraweh. Agak males ya, mungkin karena takut capek gitu kali ya. Kadang-kadang olahraga sore ya, sore jogging kayak gitu sore sambil ngabuburit. Yang pertama tuh makanannya harus bergizi ya, terus istirahat yang cukup juga, olahraga juga. Ya itu aja sih. Paling sih olahraga secukupnya, makan secukupnya sih. Biasanya sih aku minum vitamin terus tetap makan makanan yang banyak karbohidratnya, ya gitu-gitu aja sih. Kuncinya sih pada saat kita buka sama sahur itu banyakin air putih aja. Air putih, terus yang manis-manis, kurma kayak gitu. Tapi mostly air putih. Kalau sahur itu makan sayuran dan buah-buahan yang cukup, air putihnya cukup juga. Terus diusahain sih jangan minum es gitu ya, yang anget-anget aja kayak air putih anget atau teh manis anget gitu. Jaga sih makan sayuran, buah-buahan. Yang penting jangan makan yang kayak makan instan-instan gitu sih. Kalau aku banyakin makan daging yang kayak gitu-gitu aja sih. Sayur-sayuran itu penting banget biasanya. Enggak, reguler aja, biasa aja. Tapi yang penting cukup gitu ya. Dan jangan terlalu kenyang. Kita kan kadang suka ini nih, pada saat buka sama sahur itu suka menggila gitu ya. Nah itu dihindarin. Yang cukup aja, karena semakin kita kenyang itu siangnya semakin lemes. Nah itu dia, sering kali itu kalau misalnya kita puasa kan dijadikan alasan gitu. Nanti kalau misalnya kita olahraga kita jadi lemes, kita jadi batal gitu. Padahal kalau misalnya kita nggak olahraga, biasanya badan kita tuh malah cenderung jadi lebih lemes lagi, ya nggak sih? Betul tuh, Mbak yang tadi juga dengerin tuh yang ada dibilang katanya saya nggak ngaruh. Kenapa? Saya Senin sampai Jumat nggak pernah olahraga. Berarti pokoknya ini untuk Adrian juga nih ya. Kalau misalnya mau tetap menjaga kebugaran saat berpuasa, kita kan nih 1 bulan nih penuh dengan puasa gitu. Pastinya nggak mau dong kita juga lemes-lemes. Dan Anda yang mau cari tahu kira-kira menjaga kebugaran tubuh itu seperti apa, bisa langsung bergabung bersama kami di 2954 6188 untuk Jabodetabek dan 021 2954 6189 untuk di luar Jabodetabek. Dan kita akan membahasnya langsung bersama dengan Dr. Lady Dita Alvara, dokter spesialis gizi. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Iya, nih pasti lagi puasa juga kan? Insya Allah. Insya Allah. Apa sih, Dok, sebenarnya yang mempengaruhi kita untuk supaya bisa tetap bugar nih dalam kita berpuasa? Faktor-faktor apa saja? Oke. Sebenarnya puasa itu kan kita hanya menggeser waktu makan ya, Mas. Gitu. Jadi waktu makan yang 3 kali nih kita set menjadi 2 kali waktu makan. Ketika sahur dan kita berbuka. Tapi tentu kita harus punya strategi nih. Bagaimana kita mengatur makan agar aktivitas sehari-hari kita tetap oke dong gitu ya. Bagaimana caranya adalah dengan tetap melakukan sahur. Jadi kan ada sebagian orang, aduh males sahur. Nah, karena diwajibkan juga oleh agama dan selain itu memang manfaatnya besar sekali. Kenapa? Ketika sahur itu kita menyimpan cadangan energi nih nanti untuk seharian beraktivitas. Nah, apa yang diperlukan waktu kita makan sahur sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makanan sehat sehari-hari. Apa aja tuh, Dok? Jadi apa? Yang pertama karbohidrat. Apa sumber karbohidrat itu? Nasi. Kalau malas makan nasi, boleh diganti dengan kentang misalnya. Ya, saya kan orang bule, Dok. Jadi kan bule makannya ya, kentang. roti berarti. Roti boleh. Roti juga boleh, roti gandum ya. Roti boleh. Lebih banyak seratnya. Atau mie. Oke, ya, ubi atau dan lain bihun. sebagainya, jagung gitu ya. Kemudian ya, seperti proteinnya, itu. Dok? Jadi proteinnya yang kita pilih tetap 2 sumber protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani apa? Banyak pilihannya. Kita punya telur, kita punya ikan, kita punya daging, ya. Kemudian protein nabati tentu saja tahu dan tempe. Ya. Murah meriah tapi juga mencukupi kebutuhan protein. Dan sehat. Yes, dan jangan lupa juga pasti buah-buahan kita harus konsumsi kan, Dok? Sayur dan buah itu sumber serat. Kenapa serat penting? Karena serat membuat rasa kenyang lebih lama. Gitu. Artinya kita tidak mudah lapar. Saya juga punya pengalaman kalau udah seminggu puasa tuh kurang makan serat, biasanya saya juga problemnya sembelit, Dok, karena kan kurang minum. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya kita lebih harus berfokus kepada serat itu di waktu sahur ataukah waktu saat kita berbuka puasa nih, Dok? Sebenarnya kedua-duanya tetap membutuhkan asupan serat. Tapi pengennya kalau buka puasa itu langsung hajar yang
yang manis-manis. Mana mau dok makan sayur. Bersyukurlah tinggal di Indonesia dengan berbagai kuliner yang luar biasa. Benar. Banget. Sebenarnya makanannya nggak salah nih, tapi bagaimana kita mengaturnya gitu. Yes. Semua makanan tentu saja baik ya. Bener ya. Tapi bagaimana kita mengaturnya kan? Setuju. Bagaimana kita mengaturnya. Nah, untuk sahur tetap dibutuhkan serat, Mas Adrian, tentu saja dalam jumlah dan pilihan yang serat yang jangan membuat kembung karena nanti bermasalah nih selama seharian gitu. Serat yang kemudian serat dan buah itu tetap diperlukan. Kalau saran dari dokter, pada saat kita berbuka puasa, yang pertama kita konsumsi apa dulu? Kalau minum yang seperti apa dulu? Misalnya air putih kah atau boleh langsung teh? Nah, tehnya itu apakah boleh yang manis atau sebaiknya jangan yang terlalu manis? Kira-kira saran dari dokter mana yang terbaik? Oke, jadi ketika kita berpuasa tentu cadangan energi kita habis. Gitu kan. Cadangan energi itu sebenarnya sih tersimpan dalam tubuh kita 18 sampai 24 jam. Itulah sebabnya untuk negara kita yang kita kira-kira berpuasa 14 jam itu masih oke gitu. Begitu juga untuk negara-negara mungkin yang jangka waktu puasanya lebih panjang. Itu juga tidak masalah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak berpuasa karena takut lemas dan sebagainya. Karena cadangan tubuh kita insya Allah cukup gitu seperti itu. Nah, untuk berbuka dimulai dengan karbohidrat simplex namanya. Jadi itu yang mudah diserap dan dapat langsung dipakai oleh tubuh. Itu biasanya yang manis-manis tadi. Jadi memang sejalan dengan anjuran agama bahwa memang pertama-tama dimakan dulu yang manis-manis dulu. Tapi tentu saja dalam jumlah yang secukupnya. Tetap tidak berlebihan, tidak ada istilah balas dendam ya. Secukupnya tuh seberapa dok? Kalau kita makan kurma biasanya 3 sampai 4 butir. Ya. Kalau Kemudian kolak untuk, gitu? boleh satu mangkuk, Satu sekitar mangkuk satu kecil. mangkuk kobokan itu boleh. Tapi kata disunahkan Mas, itu kalau makan korma itu harus ganjil. Jadi kalau ternyata kelebihan 4 ya udah 5. Pada kelebihan kayaknya tadi 6 deh, tambah lagi jadi banyak. Jadinya kenyang. Tapi kan kita gini ya dok, tadi kan dokter bilang kita memang memakai cadangan gitu, cadangan tenaga kita. Berarti kan biasanya kita emang lemes-lemes gitu Iya, kan. ada. Nah kalau lemes-lemesnya itu kadang-kadang tuh seperti yang tadi kita tanya gitu, itu jadi membuat orang-orang males untuk berolahraga. Sebenarnya Iya, tuh betul. boleh kan kalau olahraga selagi puasa? Boleh saja, boleh. Jadi olahraga sendiri itu memperbaiki sirkulasi, juga menjaga stamina kita. Nah, bagaimana siasatnya nih olahraga dalam berpuasa itu yang penting. Nah, olahraga itu tentu saja ketika dilakukan siang hari dengan olahraga yang berlebihan tentu bisa mengganggu puasanya karena kita akan haus berlebihan dan kehabisan energi yang cukup banyak. Nah, strateginya biasanya olahraga itu dilakukan menjelang berbuka. Jadi 30 menit menjelang berbuka boleh olahraga. Olahraganya Atau- seperti apa tuh? Nah, porsi olahraganya tetap dikurangi, Mbak. Jadi misalnya sekitar 30-40% dari porsi biasanya. Misalnya kita biasa berolahraga 1 jam 5 kali seminggu. Nah, ini dikurangi saja menjadi 3 kali seminggu sekitar 30 menit sebelum berbuka. Saya biasanya lari maraton kalau mau buka puasa. 42 km ya. Waduh. Bercanda. Nah, Oke. itu olahraga dipilih juga yang low impact tentunya. Jalan cepat gitu, atau ergo cycling seperti itu. Oke, kalau berenang disarankan nggak sih dok pada saat kita berpuasa juga? Kalau berenang tantangannya adalah Takut keminum? betul sekali. Sebenarnya dari berenangnya sendiri tidak masalah gitu kan. Cuman berenang kadang-kala tidak menjadi pilihan ya seperti itu alasannya. Saya pernah mencoba apa yang dokter sarankan. Ya, saya kan juga kalau olahraga itu kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam sih. Tapi saya itu gampang ngerasa haus, udah lagi puasa, terus jadinya sakit banget di tenggorokannya sini dok. Gimana? Supaya juga nggak nggak berasa konsentrasi ya. dehidrasi gitu. Ya. Jadi itu tadi 30 menit menjelang berbuka. Jadi udah Jangan deket lebih. udah deket buka atau setelah tarawih. Ah, Kenapa setelah tarawih? Karena absorpsi makanan yang tadi kita makan saat berbuka itu sudah cukup banyak yang diabsorpsi. Gitu. Jadi lambung sudah mulai kosong pada saat itu. Oke, nah jadi Memang makannya harus itu sebenarnya disarankan sama dokter begitu kita setelah buka puasa, misalnya sholat maghrib, menjelang Dia tarawih makan kita biasa, makan, atau kita tadi dokter bilang kan biasanya kalau habis Makan olahraga nanti dulu. kan lapar lagi. Kalau misal olahraga setelah tarawih jam 9, selesai jam 10, makannya jam berapa dok? Dipilih makannya, mau makannya paling buah-buahan saja gitu, buah-buahan yang di jus. Jadi tetap dipilih makanan-makanan yang sehat. Karena kita tentu tidak mau puasa jadi berakibat sakit dan lain-lain. Iya dong. Nah itu dia, Jadi kita harus pakai strategi nih ketika puasa ini. kita kan maunya memang kalau puasa pun kita harus bugar gitu kan. Tapi kan betul. seringkali memang kita lemes gitu. Ada nggak sih tipsnya gitu dok? Kalau misalnya kita mau tetap sehat, tetap bugar, itu apa sih yang harus kita konsumsi?
Baik, jadi sebenarnya ketika puasa memang kita kekurangan energi sekitar 20-30% dari yang biasanya dari makanan kita sebelum berpuasa dari sehari-hari. Tentu saja pasti dampaknya terjadi perbedaan tubuh kita antara hari-hari biasa dengan hari berpuasa. Seperti itu. Bagaimana siasatnya? Pertama kali adalah bagaimana pola pikir kita mengatur jam makan ini supaya bekerja sama nih dengan tubuh kita. Kan sebenarnya kalau puasa itu, kalau tidak berpuasa siang hari pasti lapar nih, ngeliat apa pengen, haus. Tapi ketika berpuasa kita mengatur pola pikir kita, oh nanti laparnya ketika buka puasa. Begitu juga dengan aktivitas. Bukan berarti puasa itu menurunkan aktivitas kita kan, tapi memang tetap kita harus bertoleransi terhadap tubuh, karena pada saat itu memang kita energinya tidak bisa masuk setiap saat. Gitu. Oke, Dok, sebelum beralih ke pertanyaan berikutnya, kita mau ajak lagi nih bagi Anda yang ingin memiliki atau pertanyaan-pertanyaan nih seputar masalah gizi di tengah-tengah bulan Ramadan ini untuk menjaga kebugaran. Silahkan loh, Anda bisa menghubungi 29546188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 29546189 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dok, kalau sekarang ini belum ada yang mau berkonsultasi, saya yang berkonsultasi lagi. Kembali nih, Dok. Nah, sekarang begini, bagaimana untuk menjaga kebugaran saya di tengah-tengah saya ini berpuasa, ya kan? Tapi kan saya ini juga adalah pekerjaannya sebagai news anchor. Saya bangunnya pagi nih, Dok, jam 3. Ya kan, saya selesai tarawih jam 9 malam. Waktu tidur saya tuh paling mewah tuh antara 4 sampai 5 jam. Tapi saya tetap pengen olahraga. Nah, gimana nih ngaturnya nih? Banyak maunya, Mas ya? Banget. Gimana, Dok? Jadi tetap saja seperti tadi. Jadi kalau memang tidur itu perlu ya, karena itu merecovery semua sistem di dalam tubuh kita. Artinya tidur yang baik, tidur yang berkualitas. Nah, untuk olahraga sendiri tetap bisa berjalan, jadi dilakukan tadi yang menjelang puasa dan bisa walaupun bisa tidur cuma 4 jam 5 jam ya, Dok ya, nggak apa-apa. Olahraga kan tidak terlalu banyak kan, jadi sehari hanya cukup 30 menit Mas Adriana untuk puasa ini. Mungkin nanti setelah puasa bisa ditingkatkan lagi, karena kita perlu menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita, di mana energinya kita turunkan. Baik, harus adaptasi. Kalau nggak ketemu besi gitu rasanya kayaknya nggak afdol setiap hari gitu loh, Dok. Ketemu besi banyak loh di jalanan. Nah, kita tadi sudah berbincang-bincang, tadi juga Adrian sudah nanya, dan untuk berkonsultasi juga sudah ada Putri di Bandung yang juga sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Putri. Selamat pagi. Pagi. Ya, Mau tanya apa? Mohon maaf Putri, bisa diulang karena suaranya tidak terlalu jelas. Bisa dikecilkan dulu volume TV di belakangnya. Oke, halo. Hai. Ya, sudah terdengar? Sudah dengan jelas. Oke, ini saya mau tanya. Kebetulan saya tuh tiap harinya kalau sebelum puasa tuh rajin olahraga. Saya biasanya di karena kan itu bukan di kalori gitu. Tapi pada saat kemarin pertama saya puasa, terus saya coba Zumba, kepala saya agak-agak pusing gitu. Dan terutama pada saat saya sahur juga makan saya ini kan hanya roti gandum sama buah gitu. Padahal itu sepertinya sih udah cukup balance nutrition juga sih sebenarnya. Saya juga kurang paham gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk kita yang sehari-harinya selalu olahraga, metode makanan yang paling tepat itu seperti apa sih, Dok? Itu sih pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Gitu, Dok. Makannya Makannya seperti apa? Setiap hari di olahraga, ini sama seperti Adrian. Iya, oke. Baik, terima kasih Mbak Putri tadi yang bertanya, pertanyaannya oke sekali. Jadi memang sering kita temui sehari-hari kita merasa nih sudah cukup untuk makannya. Kemudian kok tadi masih berasa pusing katanya ya, ada keluhan pusing seperti itu. Jadi kalau dilihat dari komposisi sahurnya yang tadi dia bilang roti gandum dan buah, tentu saja kayaknya masih ada yang kurang nih. Sayur. Proteinnya yang pertama, proteinnya. Jadi boleh ditambahkan nih Mbak Putri, ditambahkan telur misalnya. Oh iya. Ditambahkan telur rebus boleh untuk menambah proteinnya, sehingga energinya juga bertambah gitu. Dan sayur dan buah, serta cairan jangan lupa. Kenapa? Untuk aktivitas ini kan pasti sehari-hari kita minum sekitar 1.500 sampai 2.000 ml kebutuhan kita kan sehari. Nah pada puasa ini terbatas nih minumnya. Nah itu juga perlu strategi supaya bugar.
Jadi ketika sahur kita minum kira-kira 3 gelas lah. Jadi 1 gelas sebelum sahur, 2 gelas setelah sahur. Nah, ketika berbuka kita minum kira-kira 5 gelas. 5 gelas itu termasuk tadi es buah dan lain-lain yang Berarti asupan airnya cairan tetap juga harus perlu ya? cukup. Oke. Supaya tadi bugar dan olahraganya tadi dibuat strategi waktunya dan dicoba dulu. Misalnya 30 menit menjelang berbuka, aduh kayaknya nggak kuat gitu. Karena kondisi pada saat itu memang kadar glukosanya sudah mulai turun, sangat turun ya. Gitu. Nggak kuat ya, boleh dicoba setelah tarawih. Jadi biarkan tubuh kita memberikan tanda kepada kita gitu. Di mana waktu mana yang kita paling kuat untuk berolahraga seperti itu, dan tentu saja porsinya harus berkurang dari porsi biasanya. Dok, saya dan Shahnaz ini adalah coffee lover. Jadi setiap hari kami ini selalu minum kopi. Benar. Kalau saya berbuka puasanya dengan kopi atau dalam saya puasa, tapi saya juga tetap masih memasukkan kopi dalam menu saya, nggak apa-apa nggak sih? Sebenarnya kopi itu yang kita concern adalah efek sampingnya ada. Sebagian orang yang merasa iritasi di lambung. Jadi ketika sudah makan sih kayaknya nggak masalah, Mas, untuk Makan minum dulu ya, kopi. tapi jangan langsung bukanya pakai kopi ya. Asamnya itu ya. Iya, Dan juga betul ada efek sekali. diuretiknya, justru malah mengeluarkan air-air ya. Iya, betul. Jadi Oke. ketika berbuka tetap makan dengan karbohidrat simplex tadi yang kurma, bisa kolak dan lain-lain. Makan setelah itu bolehlah kopinya. Berbukalah dengan yang manis dan Betul. juga sama temen yang manis. Dia belum pernah loh padahal nraktir saya buka puasa. Tapi Baru juga awal minggu. nanti ya bener ya. Iya. Nah kalau gitu yang sekarang sudah bergabung bersama kita ada Mbak Risa di Pamulang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mau tanya apa Mbak Risa? Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi Mbak Risa. Ya, saya mau tanya, kebetulan saya ini sedang hamil 12 minggu, Dok. Saya mau tanya kalau ibu hamil seusia saya ini dibolehkan berpuasa atau tidak? Terus kebetulan kalau masalah lapar sih saya tidak ada masalah karena kebetulan masih mual-mual nih, masih kerasa. Yang rasa beratnya itu hausnya itu, Dok. Nah, itu bagaimana solusinya kalau misalkan dibolehkan puasa? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Risa. Ya, Gimana baik, tuh, Dok? terima kasih Mbak Risa. Baik, pertanyaannya juga baik ya. Banyak ibu-ibu hamil yang juga bertanya, saya pengen puasa nih, tapi gimana ya dari sisi kesehatan gitu. Tentu saja dari sisi agama sudah memberikan keringanan ya pada ibu-ibu hamil untuk boleh tidak berpuasa apabila tidak mampu atau tidak sanggup. Dan tentu saja untuk Ibu Risa tadi boleh melihat bagaimana respon tubuhnya ketika berpuasa. Boleh dicoba dulu puasa dengan tadi sahur yang cukup, baik karbohidrat, protein, lemak, serat dan cairannya tadi cukup. Dicoba dulu puasa. Apabila memang tengah hari rasanya lemas, pusing, itu tanda dari tubuh kita mungkin saja terjadi kadar gula yang begitu turun, ya, oksigen yang begitu turun. Tentu saja nanti akan memberi dampak kepada Ibu Risa sendiri juga kepada janinnya. Terakhir dong Dok, suplemen ada nggak yang perlu ditambahkan nih bagi orang-orang yang sedang berpuasa nih? Oh, ya boleh. Sebenarnya suplemen itu dari makanan, ketika kita makan dengan bahan makanan sumber yang cukup, itu sudah terpenuhi untuk orang sehat ya. Tetapi untuk menambah suplemen boleh saja. Jadi vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang bisa kita konsumsi, boleh juga berkonsultasi dengan dokter apakah ini boleh dikonsumsi atau tidak. Tetapi tidak masalah, tergantung toleransi masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Ya, gitu. tapi Tapi yang dengan saya pasti makan paling- sehat, insya Allah cukup. Insya Allah cukup ya. Tapi yang saya yakin pastinya yang tidak boleh dikonsumsi adalah suplemen pada saat Anda sedang berpuasa. Karena puasanya akan batal. Betul, itu betul. Nggak boleh minum apapun ya. Bener. Terima kasih banyak loh tapi Dokter Thank you, Dita. Dok. Ya, semoga ini memberikan tips untuk Anda yang mau berpuasa tetapi juga tetap menjaga kebugaran tubuh dong. Bener sekali, pastinya. Mas. Pokoknya Ya. jangan lupa olahraga setiap hari ya Adrian ya. Saya setuju sekali. Seminggu 3 kali deh. Tapi kalau tadi Dokter Dita bilang kalau Adrian sih setiap hari kayaknya ya. Kan menjelang waktunya berbuka, nggak apa-apa. Kamu Kalau nih. kuat nggak apa-apa ya. Oke. Tapi kalau misalnya udah kuat, biasanya kita enaknya tuh jalan-jalan. Ya Yuk, nggak, Adrian? kemana kita mau? Kita mau ke Kota Malang, Jawa Timur untuk melihat keindahan dari Rumah Inggil. Nah, seperti apa Rumah Inggil ini? Informasinya setelah jeda, tetaplah di Indonesia Morning Show.